Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirvan Syarul Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang standar kompetisi lulusan. Pembangunan pendidikan yang masih dilakukan selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, baik yang terkait dengan kondisi internal sistem pendidikan nasional maupun yang bersumber pada perubahan dalam segala aspek kehidupan di tingkat lokal, nasional, dan pada tataran global. Kondisi tersebut menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Standar kompetisi lulusan atau SKL adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan standar kompetisi lulusan, kita akan memiliki patok mutu, baik yang bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk pembelajaran, maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Materi yang pertama yaitu tentang standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Yang kedua yaitu ada tujuan standar isi. Rumusan standar isi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga nantinya diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu ada manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari Standar Pendidikan Nasional atau SNP, manfaat standar isi adalah memudahkan untuk pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Materi yang kedua yaitu ada standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Yang kedua yaitu ada tujuan standar proses. Ada 3 tujuan standar proses. Di antaranya ada sebagai berikut. 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester ataupun perencanaan tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu ada fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan,
terdapat 4 fungsi standar proses. Yang pertama yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh setiap instansi pendidikan. Yang keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Yang keempat itu ada manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Nah, yang kelima yaitu ada komponen standar proses. Berdasarkan sumber yang saya dapat, ada 4 komponen dalam standar proses, yaitu yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan pembelajaran harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran mengakibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik. Yang ketiga, itu ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peran penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat, itu ada pengawasan proses pembelajaran. Adapun kegiatan pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian dilakukan guru harus berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tersebut. 2. Tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu ada fungsi standar penilaian. Ada 3 fungsi standar penilaian. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Yang keempat, itu ada manfaat standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kelima itu ada ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang kedua itu ada prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada sahih, artinya data penilaian tersebut penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua itu ada objektif, artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektivitas. Ketiga yaitu ada adil,
Artinya penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak karena berlaku sama sesuai jenjang pendidikannya. Yang keempat ada terpadu, artinya penilaian dan proses pembelajaran berjalan sesuai dan tidak terpisahkan. Yang kelima itu ada terbuka, artinya prosedur, kriteria dan belajar penilaian bisa diketahui oleh pihak berkepentingan. Yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, artinya berbagai penilaian dan mencakup seluruh kompetensi. Yang ketujuh ada sistematis, artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kesembilan ada akuntabel, artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan kesimpulannya adalah standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan. Adapun standar kompetensi mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diharapkan bisa dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.